Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan menambahkan fitur untuk mengubah username dan juga password. Jadi nanti ketika user login dan berhasil masuk ke dashboard web apps kita, si user ini ataupun pengguna ini nanti bisa melakukan perubahan baik itu pada username maupun pada passwordnya. Baik teman-teman, untuk fitur ini nantinya akan saya tambahkan di bagian dropdown yang ada di header web apps kita. Nah, di sini ada satu buah menu settings. Jadi, menu setting ini akan kita gunakan untuk perubahan username ataupun password si usernya ataupun penggunanya seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja. Kita langsung cari saja untuk kode yang menampilkan menu ini ya. Nah, ini adanya di dashboard ya, di dashboard.php. Oke, silakan nanti teman-teman masuk ke dashboard.php-nya, kemudian nanti scroll ke bawah, silakan dicari saja untuk bagian settingnya. Nah, ini kita sudah menemukan untuk bagian settingnya. Oke, jadi kalau sudah menemukan, nanti teman-teman silakan di bagian atribut href-nya ini, nah ini diubah, yang sebelumnya hanya hash saja, kita akan menambahkan hyperlink di sininya, di bagian ini ya maksud saya. Jadi hyperlinknya nanti kita buat sama dengan menu yang lainnya. Jadi untuk hyperlinknya nanti dia akan seperti ini ya. Jadi ada query stringnya. Oke. Hanya saja untuk property ataupun value-nya nanti kita menggunakan yang belum pernah kita gunakan di sini. Ya. Jadi misalkan home itu kan propertinya home gitu ya. Kemudian profil ada profil juga dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita gunakan properti yang berbeda. Oke, kita langsung saja dashboard seperti ini .php ya tanda tanya, kemudian parameternya adalah hal. Oke, seperti ini sama dengan kemudian value-nya ataupun propertinya. Nah, di sini kita akan menggunakan propertinya user saja ya, seperti ini. Oke, kalau sudah di save, oke jadi seperti ini ya. Kita coba dulu, saya akan reload. Kita akan coba masuk ke setting. Nah, di sini. Oke, sudah ada ya, sudah ditampilkan dashboard.php tanda tanya hal sama dengan user. Hanya saja di sini yang ditampilkan itu halaman tidak ditemukan. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah dashboard.php ini masih di file yang sama ya teman-teman. Di bagian bawahnya, nah di sini kalau teman-teman perhatikan tidak ada case untuk user. Ya, jadi kalau tidak ada case untuk user di sini, yang ada hanya home, profil, galeri wisata, kategori, dan berita ya. Baik untuk profil, untuk user itu tidak ada. Oke, jadi dia masuknya ke blok yang default ini ya. Jadi dia akan menampilkan string halaman tidak ditemukan. Nah, agar bisa menggunakan properti user ini, agar ini sesuai dengan yang kita inginkan, artinya dia tidak menampilkan string halaman tidak ditemukan, teman-teman bisa menambahkan case lagi. Jadi menambahkan case-nya itu di atas blok yang default ini ya. Nah, saya akan tambahkan di bawah ini. Oke, kita enter saja. Saya akan tambahkan case baru dengan nama user. Ya, jadi namanya ini silakan teman-teman sesuaikan dengan properti yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kita enter. Jadi nanti ketika saya klik, ketika kita request ke user, dia nanti akan mencari path ataupun file di dalam modul slice mode user. Oke, mode user di sini belum ada ya teman-teman. Jadi nanti kita akan buat satu buah directory ataupun folder lagi di dalam modul ini dengan nama mode underscore user, kemudian slice, kita tambahkan file di dalamnya dengan nama user.php. Jangan lupa semikolon, kita tambahkan break di bawahnya, seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini tambahan untuk yang saat ini kita lakukan. Oke, jadi misalkan kalau saya reload, oke, jadi di sini masih error ya, karena dia tidak menemukan path-nya ya, ataupun filenya tidak ditemukan. Oke, sekarang kita langsung buat saja filenya di sini. Saya akan pilih bagian modulnya, klik kanan, kemudian new folder ya.
kita akan buat satu buah folder ataupun directory yang namanya sama dengan yang ini, mode_user. Oke, seperti ini, kita enter saja. Setelah ada, kemudian kita klik kanan di bagian mode_user ini, kemudian kita pilih new file, ya, kita akan buat satu buah file dengan nama user.php. Oke, jadi di sini juga harus serupa ya namanya, nama filenya dengan yang ada di sini. Oke, kemudian kita oke saja. Nah, di sini sementara saya buat seperti ini dulu, halaman user. Kita ingin memastikan bahwa halaman ini benar-benar bekerja dengan baik ya. Maksudnya tidak ada error lagi. Oke, kita akan coba reload. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi errornya sudah tidak ada lagi. Dia sudah menampilkan satu string dengan string bentuk seperti ini, halaman user. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, jadi sudah aman ya. Tinggal nanti kita akan mengelola bagian file user.php ini. Jadi nanti kita akan membuat form ataupun formulir ya. Kemudian ada proses juga yang akan kita lakukan di sana. Oke, proses untuk update username ataupun passwordnya, ataupun keduanya, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke bagian user.php-nya di sini. Saya akan hapus dulu string yang ini ya, kita kosongkan. Nah, kita akan melakukan desain untuk modul user ini. Jadi saya akan menambahkan, pertama kita gunakan kontainer dulu mungkin ya. Oke, jadi saya perlu buat div seperti ini. Div class sama dengan kontainer ya. Oke, kemudian saya lebih suka kontainer yang fluid ya. Ini adalah kelas yang ada di Bootstrap. Silahkan nanti teman-teman bisa searching saja. Oke, saya enter seperti ini. Oke, kontainer fluid, kemudian di dalamnya, jadi di dalam kontainer fluid ini saya akan tambahkan beberapa komponen nantinya. Salah satunya ada form, tapi sebelum itu saya mau mendesain kotak dulu ya. Jadi nanti ada sebuah box yang mana box ini di dalamnya akan menampung form tersebut. Jadi nanti sedikit kelihatan lebih estetik ya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan tambahkan div lagi, kemudian class. Oke, nama kelasnya adalah card ya. Jadi di dalam kelas card ini ada 3 subclass lagi. Oke, yang pertama itu ada card header, ada card body, ada card footer. Nah, ini bebas teman-teman mau menggunakan ketiganya, atau 2 saja, atau 1 saja boleh ya, jadi bebas. Nanti saya akan gunakan yang 2 ya. 2 saja maksudnya, jadi hanya card header dan juga card body-nya. Sedangkan card footer-nya tidak saya gunakan. Oke. Kita akan tambahkan, kita akan tambahkan div lagi. Yang mana div ini kelasnya adalah, yang pertama adalah card header-nya ya, di bagian atasnya. Kemudian ini boleh teman-teman copy paste ya. Di bawahnya kita tambahkan div lagi, class card body. Oke, seperti ini. Kalau kita reload, oke, udah ada ya. Yang atas ini adalah card header-nya, yang bawah ini adalah card body-nya. Jadi, subkomponen ini ya dibungkus oleh komponen card ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi di bagian card header-nya, saya bisa menambahkan, karena ini bagian ini untuk proses perubahan username dan password, mungkin kita bisa gunakan keterangan seperti ini. Pengaturan akun. Atau teman-teman mau menggunakan yang lain boleh saja ya. Oke, kalau kita reload, nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Atau perlu kita bold ya, kita tebalkan hurufnya. Saya cut dulu. Saya akan menggunakan tag strong di sini. Kita ulangi saja penulisannya, pengaturan akun. Nah, seperti ini. Oke, kita coba reload lagi. Nah, jadi seperti ini saja ya. Nah, kemudian untuk yang di dalam card body-nya, kita akan tambahkan form. Oke, jadi teman-teman enternya di bagian ini ya. Oke, di enter di bagian ini. Jadi ada div bukanya dan ada div tutupnya. Nah, kita isi di dalamnya. Oke, di dalamnya kita akan tambahkan form seperti biasa. Tidak ada action di dalamnya, hanya saja nanti ada method yang kita gunakan untuk mengirimkan data nanti adalah method post ya, seperti ini. Oke, kemudian di dalam form
saya akan tambahkan beberapa text box ya. Oke, jadi nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan yang ada di Bootstrap atau langsung kita kunjungi saja Bootstrapnya mungkin. Oke, di sini kita coba cari form ya. Oke, seperti ini. Oke, yang ini ya, forms. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau menggunakan forms yang mana ya. Yang jelas nanti kita menggunakan class form group, kemudian untuk inputnya dia menggunakan class form control yang seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman copy, atau kalau teman-teman sudah menginstal extension Bootstrap 4, nah teman-teman bisa tuliskan seperti ini, B4, kemudian langsung form saja. Nah, ini mau form yang seperti apa gitu ya. Oke, form group mungkin. Oke, jadi seperti ini. Ada form groupnya ya, ada class form group. Oke, ini udah sama ya, form groupnya untuk kelasnya. Kemudian untuk inputnya nanti ada form control ya, di bagian input. Nah, ini dia, ada form control juga. Yang small ini saya tidak butuh, saya buang saja. Oke, yang small ini ya, mulai dari tag buka sampai tutup, ini saya hapus. Kita save dulu, ini akan saya buat seperti ini saja supaya nanti kelihatan semua kodenya. Oke, yang tidak saya perlukan, artinya atribut yang tidak saya perlukan di bagian input ini akan saya hapus saja. Atau di label ini juga ya. Nah, ini for tidak saya perlukan. Mungkin kita gunakan label seperti ini saja. Kemudian di sini, jadi di tengah-tengah label, saya isikan dengan string username. Oke, kemudian untuk input, saya tidak butuh ID. Oke, kemudian kita juga tidak butuh yang ini ya. Kita hapus atribut yang bagian ini. Kemudian untuk placeholder-nya ini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nanti teman-teman mau menggunakan kalimat yang seperti apa ya silahkan saja. Di sini saya menggunakan yang seperti ini saja, masukkan username. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian username ini saya mau nanti wajib diisi, required ya. Jadi wajib diisi. Atau saya abaikan dulu ya, nanti akan saya jelaskan. Saya akan tambahkan autocomplete-nya dulu saja. Autocomplete-nya saya off-kan ya. Oke, seperti ini. Kita coba cek dulu ya. Nah, ini dia. Autocomplete-nya sudah off. Kemudian ini terlalu panjang, mungkin teman-teman bisa batasi lebarnya ya, Bu. Ya, lebar atau panjangnya itu bisa dibatasi dengan menambahkan kelas lagi di bagian form group-nya ini di sebelahnya. Tambahkan saja width-nya ini saya mau batasi seperempatnya saja ya. Seperempat atau berapa ini? 25% lah ya. Jadi hitungannya 25%. Adanya itu 25, 50, 75, dan 100 ya. Selain itu sepertinya tidak ada. Oke, kita coba reload. Nah, ini sudah dibatasi ya lebarnya. Oke, kalau sudah, kita sudah buat satu buah text box untuk username-nya seperti ini. Nah, kemudian kita boleh tambahkan yang untuk passwordnya. Jadi di bawahnya nanti saya tambahkan untuk bagian passwordnya. Oke, saya gunakan yang seperti tadi ya, B4, strip, kemudian kita butuh form untuk password. Oke, yang ini ya. Jadi ada password, kita enter saja. Atau kalau teman-teman bisa copy paste saja yang atas ini, boleh juga ya, tidak masalah. Oke, ini labelnya untuk atribut for-nya saya hapus. Labelnya adalah password, seperti ini. Kemudian type-nya password ya teman-teman. Kemudian kelasnya juga sudah pas. ID-nya saya hapus. Placeholder-nya mungkin saya tambahkan di sini. Masukkan password. Seperti ini. Oke, saya pikir sudah cukup. Oke, kemudian yang terakhir. Jadi, ini ada dua sebenarnya udah cukup ya. Oke, ini belum kita tambahkan width-nya. W-strip 25. Kita save dulu. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman, biasanya ketika teman-teman ingin melakukan perubahan password misalkan, biasanya di sana ada 3 text box atau 3 kolom yang disediakan. Yang pertama itu ada username, yang kedua itu ada password, dan yang ketiga itu ada konfirmasi password. Ya, untuk menunjukkan biasanya ini kan ada terjadi human error gitu ya. Kalau misalkan sudah mengetikkan passwordnya sekali, ternyata sudah disubmit, sudah diubah, ternyata lupa gitu password yang diisikan tadi itu apa. Nah, untuk
mengurangi hal tersebut ya. Mungkin salah satunya caranya adalah dengan menambahkan satu buah kolom lagi agar si pengguna itu benar-benar mengingat password yang diketikkannya seperti itu. Oke, jadi di sini saya menggunakan konsep yang seperti itu. Nanti akan ada pembanding ya di bagian prosesnya nanti. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan lagi formnya B4 strip form password. Oke, seperti biasa, tadi ini saya buang yang word-nya. Kemudian ini konfirmasi password ya. Untuk labelnya, konfirmasi password. Nah, seperti ini saja. Kita save dulu. Kemudian bagian inputnya, tag input saya tidak butuh ID. Kemudian placeholder-nya kita akan tambahkan, masukkan kembali password. Nah, seperti ini saja. Oke, kita coba reload ya. Oke, tinggal ini ya, kita batasi untuk ukurannya di sini. W-strip 25, kita save dulu. Kita coba reload. Oke, udah aman ya teman-teman, tinggal kita butuh satu buah button. Nah, untuk button yang di sini, teman-teman nanti bisa menggunakan tag button ya. Coba kita buat dulu button yang submit ada di sini ya. Oke, kita gunakan yang default saja ya. Jadi button type-nya di sini adalah kita ganti ya. Yang sebelumnya button kita ganti dengan submit. Seperti ini. Kita save dulu ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian string ataupun labelnya nanti, mungkin saya akan gunakan update saja. Kita save dulu. Kalau misalkan saya reload, nah seperti ini hasilnya. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman, untuk yang button, untuk yang tombol ini, type-nya ubah ke submit. Jadi yang sebelumnya itu adalah button tadi ya. Nah, jadi silakan teman-teman ubah ke submit. Oke, kalau sudah, nah nanti di sini saya butuh atribut dengan nama name untuk pengecekan di bagian prosesnya nanti. Oke, kalau sudah kita isi variabel untuk setiap textbox-nya. Jadi yang pertama di username, oke di username ini name-nya saya akan gunakan username. Lowercase semua ya, jadi huruf kecil semua. Kemudian yang bagian password juga name-nya di sini saya gunakan password seperti ini. Kemudian untuk yang name di bagian konfirmasi password saya ubah menjadi konfirmasi underscore password. Nah, seperti ini, supaya mudah kita ingat juga. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini lagi di bagian tombolnya belum saya tambahkan untuk nama variabelnya. Untuk di bagian tombol, kita berikan namanya submit saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau sudah, kita tinggal buat untuk bagian prosesnya ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan membatasi bagian prosesnya. Ya, bagian prosesnya nanti akan saya batasi. Biasanya kita bisa mengubah, jadi biasanya seperti ini. Si user itu bisa saja melakukan perubahan pada username-nya saja, tapi passwordnya tidak diubah. Atau pada passwordnya saja, tapi username-nya tidak diubah. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh sistem ya. Jadi kita tinggal menambahkan prosesnya saja di sana. Tapi di sini saya akan batasi supaya nanti tidak terlalu kompleks ya. Jadi teman-teman juga bisa memahami penggunaannya seperti apa. Oke? Jadi akan saya batasi, saya tidak akan membuat yang seperti itu. Jadi nanti si user ataupun pengguna itu wajib mengisikan baik itu username, password, dan konfirmasi passwordnya. Itu wajib diisi semuanya. Jadi semuanya nanti akan kita update. Oke? Jadi saya maunya seperti itu. Nah, untuk itu, untuk apa namanya, agar si user ataupun pengguna tidak melanggar aturan yang saya berikan, jadi aturan yang saya berikan ataupun rule-nya tadi, user ataupun pengguna itu wajib mengisi setiap text box yang ada di sini ya. Nah, supaya si user tidak melanggar, kita boleh menambahkan atribut required di setiap text box-nya. Oke, jadi di tag input ini, nah saya tambahkan di bagian akhir saja ya. Di sini kita bisa tambahkan required ya. Tambahkan D, nah seperti ini. Required. Kemudian di bagian yang password juga sama. Kita tambahkan ya. Required, tambahkan D. Oke, kemudian yang terakhir di bagian konfirmasi password. Nah, ini juga kita tambahkan D. Kita save ya. Oke, misalkan kalau saya reload, kalau saya update, nah ini wajib diisi.
Jadi kalau misalkan username-nya sudah saya isi, saya update, ini wajib diisi juga. Oke, kalau password-nya sudah saya isi, nah ini untuk konfirmasi password juga wajib diisi. Jadi semua kolom itu wajib diisi nantinya. Oke, jadi dengan begini, si user ataupun pengguna tidak akan bisa melanggar aturan yang saya berikan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian prosesnya teman-teman. Semoga tidak terjadi error nantinya. Saya akan tambahkan bagian prosesnya di bawah form. Oke, di bawah form tutup, saya akan tambahkan blok untuk PHP-nya. Nah, seperti ini saja. Oke. Nah, jadi yang pertama, kita mau berinteraksi dengan yang namanya database. Oke, kita mau interaksi dengan database nantinya, sehingga oke, kita buka dulu mungkin untuk database-nya di sini. Oke, ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini database untuk database-nya tabel kita. Jadi tabel yang menampung data-data user ataupun pengguna ataupun adminnya. Jadi hanya ada satu data ya. Oke, jadi karena kita mau interaksi dengan yang namanya database, kita perlu file koneksi.php. Jadi saya mau untuk koneksinya ini, untuk penghubungnya nanti itu dipanggil di sini. Ya, jadi bahkan nanti teman-teman, bahkan tidak hanya di bagian user ini saja dipanggil. Nantinya ini akan dipanggil juga di berita.php, di galeri.php, di home kalau memang butuh nanti di home, kemudian di kategori.php, profil, kemudian di wisata juga nanti ditampilkan. Oke, tapi untuk menghindari menuliskannya secara berulang, kita bisa menuliskannya di bagian dashboard.php-nya. Nah, jadi di bagian atas ini, oke, di bagian atas ini, nah di sini teman-teman bisa menambahkan untuk proses pemanggilan koneksinya, file koneksinya ya. Oke, jadi kenapa kita panggil file koneksinya? Karena kita akan berinteraksi dengan yang namanya database. Misalkan kita mau menampilkan datanya, kemudian mengubah data, menambahkan data, ataupun menghapus data, itu kan harus berinteraksi dengan yang namanya database. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekali menuliskan di bagian dashboard, nanti di bagian file manapun, selama di sini ada ya. Jadi selama di sini ada, nah ini di include-nya ini ada, misalkan di home. Jadi ini sebenarnya seperti konsep inheritance gitu ya teman-teman. Dashboard.php ini adalah acuannya, sedangkan ini adalah anak-anaknya gitu. Jadi ketika apapun yang dituliskan di dashboard.php itu bisa digunakan oleh modul yang ada di sini. Ya, baik itu di berita, di galeri, home, kategori, profil, user, dan wisata. Oke, selama itu ada di sini. Ya, selama dia ada di sini. Nah, itu bisa menggunakan. Jadi ketika kita tambahkan require, oke, teman-teman mau pakai require atau include boleh ya. Saya terbiasa menggunakan require untuk deteksi dini error. Kemudian ini nanti cukup sekali dipanggil saja. Koneksi.php. Oke, seperti ini. Dashboard kita berada di sini dan dia satu level keberadaannya dengan koneksi. Jadi tinggal kita panggil saja koneksi.php-nya. Oke, dengan begini di file user kita sudah bisa menggunakan koneksi tersebut. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal menuliskan query-nya saja. Seperti itu ya. Oke, baik. Sebelum kita menuliskan query-nya, kita akan melakukan pengecekan dulu. Pengecekan yang pertama, ketika tombol ini diklik ya, ketika tombol update diklik, proses apa yang akan dilakukan? Oke, jadi proses yang akan dilakukan ketika tombol update itu diklik adalah, kita buat seperti ini. Jika saya pakai iset atau not empty iset saja ya. If iset, kita gunakan $post. Tadi namanya adalah submit ya. Nah, ini submit ini adanya di bagian button ya. Oke. Jadi ketika button update ini diklik, dia akan mengirimkan variabel submit. Nah, ini ya. Ketika diklik, maka apa yang dilakukan? Prosesnya apa? Ya, jadi yang pertama, kita deklarasikan dulu untuk setiap variabelnya untuk mempermudah nanti proses penulisannya supaya lebih singkat. Oke. Yang pertama, username yang ada di sini, ini akan menampung username yang dituliskan oleh user di sini.
Jadi ketika user menuliskan username-nya misalkan Jack di sini seperti ini. Oke, maka Jack ini akan ditampung di $username nantinya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman yang di dalam ini sesuaikan dengan nama variabelnya, yaitu username. Oke, seperti ini, semikolon. Setelah username, kita perlu menambung passwordnya juga. Oke, $password. Kemudian di sini $_post. Kita ambil passwordnya. Oke, name-nya apa tadi? Untuk password, name-nya juga password ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah konfirmasi password. Kita buat $confirmasi_password. Oke, seperti ini. Nah, ini jaraknya terlalu dekat ya. Oke, seperti ini saja supaya lebih rapi ya. Nah, ini sebenarnya tidak masalah, mau berantakan juga tidak akan mempengaruhi prosesnya. Oke, jadi hanya untuk merapikan saja ya. Oke, kemudian untuk yang konfirmasi password, variabel ini akan menampung password yang teman-teman tuliskan di bagian konfirmasi password. Oke, name-nya adalah konfirmasi password. _password. Seperti ini. Oke, kita save dulu. Nah, jadi setelah teman-teman save, oke, saya akan di dalamnya, masih di dalam if ya. Oke, sorry, masih di dalam if. Nah, di sini saya akan tambahkan if lagi. If untuk apa? If untuk mengecek apakah password yang teman-teman masukkan di sini itu sama dengan password yang teman-teman masukkan di sini. Di bagian konfirmasi passwordnya ini. Ya, jadi kita akan membandingkan dua text box yang ada di sini. Apakah value-nya sama atau nilainya sama atau tidak gitu ya. Kita akan buat seperti ini. If konfirmasi if password sama dengan $konfirmasi password. Nah, jika sama gitu ya, maka kalau sama mungkin seperti ini saja dulu. Saya akan tambahkan string dulu ya untuk pengecekannya saja dulu. Jadi saya mau menampilkan kalau misalkan sama, berarti di sini dia menampilkan string password sama. Nah, seperti ini. Oke, else-nya, oke, sorry. Jadi kita akan menampilkan string juga. Ini sementara saja ya. Password tidak sama. Oke, jadi saya mau menunjukkan ke teman-teman terlebih dahulu. Oke, misalkan di sini username-nya adalah Jack. Passwordnya Jack. Oke, sorry. Passwordnya Jack. Kemudian yang di bawahnya Jack 1234. Nah, ini kan udah pasti beda ya. Atau Jack-nya kita ubah jadi Smith misalkan. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau saya update, kita coba dulu. Oke. Di sini udah tampil password tidak sama. Karena antara Jack dengan Smith itu kan udah jelas antara siapa tadi? Antara Jack ya, antara Jack dengan Smith itu kan udah pasti tidak sama. Ataupun yang lainnya ya. Atau mungkin di sini kita bisa masukkan angka 1234 dengan 1235. Nah, ini 1234 dan 1235. Kita update. Oke, sorry, ini saya harus isi dulu. Kita update. Oke, passwordnya tidak sama. Nah, gimana kalau misalkan passwordnya sama? Kita akan coba. Di sini saya isi dulu ya. Oke, misalkan di sini 1234, yang bawahnya 1234. Update, oke, passwordnya sama. Jadi udah bisa deh. Ya, tinggal kita lakukan prosesnya di sini. Kalau misalkan passwordnya sama, jadi kalau misalkan passwordnya sama, saya maunya akan ada proses update di situ. Ya, jadi saya mau ada proses update. Namun nanti untuk proses update, yang diupdate itu adalah data user ataupun admin yang berhasil login, yang login pada saat itu. Ya, jadi dia hanya bisa merubah data dirinya sendiri. Dia tidak bisa merubah data teman-temannya. Nah, nanti kita akan menggunakan pembanding, teman-teman. Ya, untuk pembandingnya itu kita ambil dari session ID yang login. ID yang login itu berapa gitu. Nanti akan kita bandingkan dengan ID yang login. ID yang ada di tabelnya gitu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, saya akan buat satu buah variabel lagi. Jadi variabelnya ini saya buat dengan nama ID user login saja. Karena ini user yang berhasil login gitu ya.
Oke, atau dirinya sendiri ya, atau si penggunanya itu sendiri. Oke, ini saya ambil tidak dari post teman-teman, melainkan ini saya ambil dari session. Oke, jadi ketika kita melakukan login, itu kan kita menciptakan yang namanya session ya. Kita perhatikan lagi di check login.php-nya. Ada beberapa session di sini, oke. Nanti bisa kita tambahkan untuk session yang ID-nya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan saja karena kita butuh ID-nya. Ya, jadi kita kenapa tidak menggunakan nama admin, username ataupun password? Karena bisa saja nanti sama. Oke, satu-satunya yang unik itu adalah ID-nya, yang tidak mungkin sama dengan user lainnya. Jadi kita gunakan ID di sini. Oke, di sini saya akan buat session lagi, oke, dengan nama ID admin. Yang mana ID admin ini value-nya kita ambil dari $R ini ya, yang ada di sini. Oke, yang kita ambil adalah kolom ID underscore admin. Nah, di sini. Oke, oh sorry, bukan di sini ya, tapi di check login-nya. Nah, ini ID underscore admin. Oke, kita save. Nah, ini kan saya sudah login ya. Tadi saya sudah login. Ketika tadi saya login dan tercipta itu hanya session ini saja. Jadi hanya 3. Yang ini belum tercipta karena belum kita buat. Jadi teman-teman harus logout dulu. Oke, kita logout dulu ya. Oke, kalau sudah logout, kita login lagi. Saya gunakan John 1234. Kita login lagi. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke settingnya. Nah, di sini. Jadi ini udah tercipta ya. Yang bagian ID admin juga sudah tercipta. Jadi nanti bisa langsung kita gunakan. Oke, di bagian user ini, saya akan tambahkan session ID admin. Yang barusan kita buat. Ya, yang ini ya. Atau teman-teman bisa copy paste saja yang ini. Nah, ini silakan kalian copy paste di sini ya. Oke, jadi value-nya itu kita ambil dari session-nya. Oke, baik, kalau sudah, kita mau cek lagi ya, apakah udah berhasil ini diambil si ID admin-nya ini. Mungkin saya akan buat echo. Kita langsung ambil saja ID-nya ya. Untuk ini sebenarnya cuma hanya mengecek saja ya. ID user login. Oke, kita save dulu. Kalau sudah di-save. Oke, saya mau cek ini. Oke, jadi di sini di blok untuk yang kalau passwordnya sama dengan konfirmasi passwordnya. 1234, 1234. Harusnya 1 ya, yang ditampilkan 1. Oke, 1. Oke, datanya 1 ya. Yang saat ini login itu adalah data ini. Nah, sekarang saya ganti ID-nya jadi 2. Oke, kita coba lagi. Sekarang, oke, saya coba dulu saja ya. Ini saya sembarang dulu isi username, password 1234, konfirmasi password 1234, update masih 1, karena yang tersimpan di session itu masih 1. Ya, sekarang saya akan logout dulu. Oke, saya menggunakan dengan John 1234, jadi masih sama ya teman-teman. Kita ke bagian setting lagi, kita akan uji coba 1234. 1234. Kita update. Oke, sudah 2 ya, jadi udah sesuai. Oke, ini bisa saya kembalikan ke 1 lagi. Oke, tapi kalau misalkan kembali ke 1, teman-teman harus logout dulu ya. Karena yang tercipta di sessionnya itu adalah yang value-nya 1. Yang value-nya 2 maksud saya ya. Jadi kita ubah ke 1 lagi. Kita balik ke John 1234, kita login. Oke, kalau misalkan kita ke setting, harusnya nilainya 1 lagi. 134, 1234. Oke, wah ini masih 2 ya. Artinya ada kesalahan. Oke, kita coba jalankan dulu. Oh ya, ini masih 2 ya teman-teman, sorry. Kita ubah ke 1. Oke, ini udah berhasil diupdate. Kita coba jalankan dulu. Oke, udah 1 ya. Harusnya ini 1. Kita coba cek dulu. John 1234. 1234.
Oke, sudah satu teman-teman, jadi udah berhasil ya. Oke, jadi udah tidak ada masalah. Ini saya hapus lagi karena kita mau buat query-nya di sini. Ya, untuk query-nya itu seperti biasa. Saya akan buat query MySQL query di sini. Nah, ini dia. Kita panggil dulu driver koneksinya. Driver koneksinya itu ada di koneksi.php. Nah, ini dia. Oke, jadi ini adalah driver koneksinya. Dan ini nanti akan kita gunakan terus-menerus ya. Jadi dolar koneksi, silahkan di sini tambahkan dolar koneksi. Oke, koma, kemudian baru tambahkan query-nya ya. Saya akan buat query-nya update. Oke, nama tabelnya adalah tabel admin set ya. Jadi yang mau kita ubah nanti itu adalah username yang ada di database. Itu harusnya sama dengan username yang ada di sini. Kita panggil. Dan yang kedua, password yang ada di database, saya buat dulu. Oke, itu harusnya sama dengan password. Oke, sorry. Di sini passwordnya belum kita MD5. Jadi, di dalam block if ini, saya akan tambahkan satu buah variabel namanya password underscore MD5. Jadi, ini password yang sudah kita lakukan MD5, sudah kita enkripsi. MD5 yang kita enkripsi adalah password. Oke, bebas ya sebenarnya, mau password ataupun konfirmasi password boleh-boleh saja, karena kedua-duanya ini sama. Ya, kalau sama maka akan dieksekusi bagian ininya. Ya, oke, jadi kalau sudah di sini password yang ada, jadi ini username yang ini itu sesuaikan dengan atribut yang ada di database yang ini. Kemudian sedangkan yang ini dollar username itu diambil dari sini. Ya, kemudian tambahkan koma, password yang ini itu sesuaikan dengan yang ada di tabel adminnya. Oke, atribut password. Kemudian yang ada di sini, value yang ada di sini itu dollar password yang MD5 kita ambil dari sini. Oke, jadi ini masih ada tambahan lagi ya. Jadi kita perlu menambahkan where di sini, clause where-nya ya. Di mana ID adminnya ini, oke, ID admin yang ada di tabel ini, ID adminnya itu sama dengan ID user yang login yang kita ambil dari session ID adminnya tadi. Ya, jadi misalkan kalau di kita sekarang ini yang login adalah John Pamungkas ya, yang username-nya John itu adalah ID adminnya 1. Artinya di sini itu nanti 1. Nah, seperti ini. Ya, jadi 1. Tapi kan kita tidak mau statis gini ya, kita mau ambil secara dinamis sesuai dengan siapa yang melakukan login. Oke, jadi seperti ini saja. Kita ambil yang ini. Oke, jadi kalau sudah silahkan teman-teman save dulu. Kalau sudah, kita perlu menambahkan ini mungkin alert ya. Oke, saya tambahkan alert-nya dulu. Karena alert ini dari JavaScript, kita perlu menambahkan blok JavaScript-nya. Seperti ini. Oke, saya tambahkan alert. Gunakan petik 1 ya. Ini kalau 2 sepertinya dia akan bentrok. Oh, tidak masalah. Oke, saya gunakan yang 1 saja. Oke, misalkan di sini string apa berhasil diubah. Oke, seperti ini. Oke, jadi misalkan kalau query-nya berhasil dijalankan, dia akan menampilkan alert dengan string berhasil diubah. Kemudian si sistem ini akan melakukan redirect atau kan mengembalikan ke halaman dashboard. Oke, jangan lupa petik 1 dulu ya. Dashboard.php tanda tanya hal sama dengan kita mau dia kembali ke halaman user ya. Nah, ini dia. Jadi halaman yang ini. Halaman saat ini, halaman di sini. Oke. Kemudian yang else, ini akan saya hapus. Yang echo password tidak sama. Jadi ini saya hapus karena tadi digunakan untuk sekedar untuk pengujian saja ya. Oke, ini akan saya ganti dengan echo. Oke. Sama ya dengan yang di atas ya. Cuma nanti yang beda itu bagian stringnya saja. Teman-teman bisa copy paste atau mau diketik juga boleh ya.
kita akan menampilkan alert juga di sini. Hanya saja alertnya itu nanti pesannya password tidak sama ya, karena ini kan ketika passwordnya sama. Oke, yang ini artinya password tidak sama. Nah, jadi kalau passwordnya tidak sama, dia akan menampilkan alert seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa dia juga akan tetap dikembalikan ke halaman yang kita inginkan. Location sama dengan dashboard.php tanda tanya, hal sama dengan user. Oke, semoga tidak ada yang salah ya di sini. Oke, kalau sudah kita langsung uji coba saja ya. Saya pastikan dulu ini tidak ada kendala nantinya. Update tabel admin, set username. Oke, username-nya sudah ada. Password yang sudah di MD5. Where ID admin, di mana ID admin yang mau kita ubah adalah ID admin yang sesuai dengan session saat ini, atau session user yang login, atau admin yang login saat ini. Seperti itu. Oke, kita reload dulu ya teman-teman, atau kita ke home dulu, kita balik lagi ke setting. Oke, jadi yang sebelumnya seperti ini. Nah, ini akan saya ubah, kita coba jalankan dulu query-nya. Oke, kita akan ubah. Jadi, karena kita menjalankan query update teman-teman, pastikan pastikan di database atau di tabel teman-teman itu ada datanya, ya. Kalau misalkan tidak ada datanya, ya itu masuknya ke insert, bukan update. Jadi kalau update itu ketika datanya ada di dalam database, di dalam tabel, sedangkan kalau insert itu adalah mengendrikan atau menyisipkan data baru seperti itu. Oke. Sebentar, saya coba cek dulu MD5-nya sudah tadi. Oke, MD5-nya juga sudah ya. Oke, baik, kita langsung mulai saja teman-teman. Untuk username-nya kita akan gunakan yang Jack saja di sini. Jack, kemudian ini Jack 1234, yang ini juga Jack 1234. Oke, yang ini John ya, John 1234, yang ini Jack 1234. Kita update. Oke, berhasil diubah. Kita langsung masuk ke database-nya, ke tabelnya, kita coba execute untuk SQL-nya. Oke, jadi Jack, passwordnya seperti ini, sudah dienkripsi juga, ya. Jadi misalkan kalau saya logout dulu, kita masuk dengan password dan username yang baru kita ubah. Atau kita ke John dulu ya, kita gunakan yang John dulu, bisa tidak masuk. 1234, kita login, tidak bisa. Oke, kita masuk menggunakan Jack, kemudian Jack 1234, kita coba login. Oke, kita sudah berhasil masuk ke sistem dengan menggunakan password dan username yang barusan kita ubah. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk bagian pengaturan akun ataupun untuk mengubah username dan juga password. Nah, sebenarnya untuk bagian ini teman-teman bisa kembangkan, misalkan mau ada username-nya saja yang diubah ataupun password-nya saja yang diubah. Nah, itu nanti bisa teman-teman kelola lagi dengan menambahkan if statement gitu ya. Jadi dicek dulu kalau misalkan ada nilai yang di username, berarti username-nya termasuk akan diubah. Kalau hanya password saja, berarti password saja gitu yang akan diubah. Oke, gunakan iset juga boleh, not empty juga nanti boleh. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Silakan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.